Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuka presentasi kelompok 11 eh, dengan pembuatan program aplikasi perpustakaan dengan beranggota saya Rifki Dwi Mahardika dengan NIM 2311102043 dan juga teman saya, silakan masing-masing perkenalkan. Ya, Farel Trigalvianto dengan NIM 2311102079. Saya Muhammad Rafi Hafid dengan NIM 2311102070. Saya Tegar Sirunjika dengan NIM 2311102041. Yaitulah nama-nama anggota kelompok kami di kelas kelompok 11. Di sini program yang dibuat adalah aplikasi perpustakaan yang dimana digunakan oleh admin perpustakaan seperti fitur-fitur yang akan digunakan yaitu peminjaman buku, tanggal peminjam, tanggal pengembalian, serta denda apabila pengembalian telah melewati batas waktu. Sini saya akan langsung ke program yang pertama yaitu ada tipe book ya, tipe struktur buku. Di sini ada ID buku yaitu tipenya integer, title-nya string, author-nya string, kategori string, borrowed-nya INT, is borrowed-nya boolean. Kemudian di sini ada function add book, itu fitur untuk menambahkan buku ya. Langsung ke output-nya saja. Sebelumnya saya sudah mencoba untuk menambahkan datanya, yaitu memilih satu add book ya untuk menambahkan buku. Di sini lalu menambahkan ID bukunya, saya memasukkan 01, title judulnya langit, penulisnya adalah Budi, kemudian enter kategorinya yaitu buku cerita. Setelah itu penambahan buku sukses. Di sini saya juga menambahkan lagi buku yang kedua, ID-nya 02, title judulnya Awan, penulisnya Agung, kategorinya cerita, dan sukses. Kemudian mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya, silakan. Oke, jadi di sini ada fungsi edit book. Di sini ada akan ngecek var in, var dari ID booknya di sini pakai integer. Terus ini akan menampilkan perintah untuk masukkan ID-nya, ID buku mana yang mau diedit. Terus nanti akan dicari di sini. Nah, ini akan dicari dari range booknya. Ini if book, jika buku ID sama dengan ID yang dimasukkan, maka kita akan ganti dari nama, dari title buku, author, sama kategorinya. Nah, terus kalau itu semua sudah berhasil, nanti akan di-save di buku kategori sini, di save ke ininya di bagian tipenya, terus habis itu kalau udah dia akan ngeprint book update sukses, terus akan kembali. Terus kalaupun kita nyari tapi tidak ada, berarti dia akan nampilkan book not found. Nah, ini terus ada fungsi search book. Fungsi search book ini kita pakai keyword, var keywordnya itu pakai string. Nah, nanti di sini user akan disuruh memasukkan keywordnya, nanti keyword akan dicari. Nah, carinya itu menggunakan codingnya di sini, di mana book sama dengan di range booknya, terus if string constant ini buat nyari booknya, buat keywordnya. Di sini ada dua kata kunci yaitu book title dan book author. Nah, kalau dua itu udah ketemu, nanti dia akan nampilin ID, title, sama autornya. Nah, di sini ada fungsi borrow book. Di sini ada var book ID, ada var
borrow name terus sama var deadline. Nah, di sini user disuruh masukkan ID-nya, buku mana yang mau dipinjam, terus nanti user akan masukin namanya. Terus ini waktunya akan dimasukin berapa lama sih user mau minjem. Nah, terus ini nanti kalau udah akan ini codingan buat minjem bukunya. Nah, di mana for book sama dengan Rainbook, di sini dia nyarinya dari ID bukunya, di mana kalau ID buku if book is borrow, dia akan merintah akan nampilin buku ini siap dipinjam dan itu akan dibalikin. Dan kalau tidak ada berarti nanti tidak akan perintah ini. Terus kalau udah di sini akan masuk ke iterasi pinjaman buku di mana akan nambah terus untuk nama peminjam sama deadline-nya. Nah, terus kalau sudah peminjaman sukses akan menampilkan sukses. Kalau buku yang mau dipinjam tidak ada akan menampilkan not found. Oke, jadi saya akan menerangkan bagian calculate find. Nah, calculate find ini digunakan untuk mencetak per borrow-nya. Jadi di sini dideklarasikan ada time, ada borrow time nih, borrow date. Di sini mencetak juga yaitu deadline-nya itu berapa. Terus nanti di sini ada expired, ada waktu expired-nya. Jadi ketika dia lebih dari 0, dia akan mereturn expired time-nya itu seperti ini. Dikalikan 10.000. Jadi ini digunakan untuk dendanya. Dendanya itu setiap dendanya itu dia 10.000. Jadi saya di sini menggunakan detik yaitu sebanyak 5 detik. Oke, lanjut ke view borrow records. View borrow records itu sebanyak borrow records. Jika sebanyak borrow records maka dia 0 sama dengan 0. Nah, itu baru dia tidak ada buku yang tercetak. Lalu untuk bagian FMT Brilliant ini di sini digunakan untuk mencetak borrow record saja untuk menampilkan bagian ini ya. Apa saja yang udah direkap dari borrow records. Yang udah dicetak dari tadi yang add book dari borrow recordnya yang add borrow. Nah, dia tuh akan masuk ke situ. Lalu dia akan mencetak calculate found-nya juga. Calculate found, find yang tadi itu denda-dendanya. Nah, lalu dia dideklarasikan di bagian sini untuk mencetak yang isi dari struct di sini. Nah, borrow record nih untuk mencetak bagian situ. Nanti ya book ID-nya kelihatan semua, ada book ID, ada borrower name, siapa peminjamnya, terus ada borrow date dengan format yaitu nanti waktu. Nah, habis itu di sini ada record deadline, di sini deadline-nya jadi ada berapa. Nanti deadline-nya sampai kapan kita cetak. Terus sama ada record find buat ininya mencari yang ini nih tadi udah kita deklarasikan. Nah, calculate find record untuk mencetak itu deadline-nya. Lanjut ke return book. Dia digunakan untuk pengembalian buku. Dia disangkutkan ke borrow records. Ini kita deklarasikan ya record menggunakan iterasi ya. Lalu dia sebanyak borrow records yaitu yang tadi array. Lalu kita sangkutkan record ini ke book ID. Nah, kita berdasarkan book ID. Nah, setelah book ID-nya dicetak, dari ketemu, maka dia akan ulangi lagi mencari bukunya sampai book ID sama dengan book ID. Lalu status terpinjamnya itu false. Jadi untuk menyatakan bahwa sudah tidak dipinjam lagi, maka break lanjut ke sini.
borrow records. Nah, ini untuk append. Append itu maksudnya untuk menambahkan buku yaitu buku yang tadi tuh. Lanjut, maka si buku telah dipinjam, sukses telah sukses dipinjam. Oke. Kalau nggak tercetak, maka dia tidak ada. Buku tidak tercetak, tidak ada maksudnya. Udah selesai. Lanjut. Sekian dari saya. Oke. Di sini untuk selanjutnya ada di function display menu. Di function display menu di sini ada 7 menu, 7 pilihan, yaitu ada menambahkan buku, borrow book, view book record, return book, sama edit book, dan search book sama exit. Nah, untuk di display menu ini kita menggunakan switch case. Untuk case yang pertama itu adalah untuk menambahkan buku. Untuk menambahkan buku seperti yang telah diterangkan sama teman saya tadi, yaitu kita menambahkan ID, title, author, dan kategori bukunya. Dan kalau emang udah, maka akan sukses untuk ditambahkan untuk bukunya. Untuk case kedua itu adalah borrow. Untuk borrow tersebut di sini adalah untuk kita untuk peminjaman ya. Jadi kita mencari bukunya dulu untuk dipinjam. Di sini case ketiga itu adalah view borrow record. Ya, di view borrow record ini kita itu melihat apakah ada buku yang telah dipinjam atau belum. Untuk yang case keempat adalah return book, yang itu untuk mengembalikan buku. Case kelima itu ada edit book, yang di situ untuk kita mengedit seperti mungkin namanya ada yang typo atau apa. Untuk search book itu kita mencari buku dengan dengan primer key-nya itu kalau tidak salah tadi adalah title dan author. Untuk case ketujuh adalah exit to program. Kalau semisal kita tidak memilih dari case yang ada di atas, itu akan menampilkan invalid pilihan. Tolong coba lagi. Mungkin sekian dari saya. Mungkin cukup sekian presentasi kelompok kami, kelompok 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.